Dahulu kala, di sebuah lembah subur di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Sehari-hari dia bekerja di ladang sebagai seorang petani. Dia sebenarnya termasuk orang yang giat. Namun sayang, hasil panen tahun ini benar-benar sangat sedikit. Tidak seperti musim sebelumnya. Sehingga dia harus mencari penghasilan lain. Salah satunya adalah memancing ikan di sungai dekat rumahnya untuk sekedar dimakan sendiri ataupun dijual ke pasar. Suatu hari ketika pulang dari ladang, Toba berencana memancing ikan untuk dijadikan lauk makan malam. Cukup lama menunggu umpannya disambar ikan, membuatnya hampir putus asa. Tiba-tiba, pancingnya ditarik oleh sesuatu. Toba kegirangan karena penantiannya tidak sia-sia. Pancingnya ditarik sekuat tenaga dan nampak ikan yang amat cantik bersisik keemasan serta berukuran besar. Tanpa membuang waktu lagi, Toba segera memasukkan ikan itu ke dalam wadah dan segera membawanya pulang untuk lekas memasaknya. Sesampainya di rumah, dia sedikit kecewa karena kayu bakarnya telah habis. Sehingga terpaksa harus kembali ke ladang untuk mencari kayu bakar. Selama mencari kayu bakar, dalam benak Toba adalah menu makan malam yang begitu istimewa. Dia bisa memakan ikan besar yang ditangkapnya tadi. Namun ketika akan mengambil ikan, dia keheranan karena ikannya yang ada hanya beberapa emas. Entah dari dengan gemetaran Toba bertanya kepada wanita itu. Ay sidoho, ado na ilohok koisun. Sa siptong na, au madekinan dapo muna manubuti. Au na bura-bura ni dewa, alamangalo ura-ura na balga. Au ngai tak dirhon, manangise penam macama au muba masongo ni mana. Alaho mana macama au muba masongo kosongo manisia. Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal akibat selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Dimanjakan oleh kedua orang tuanya, terutama sang ibu. Sehari-hari dia hanya bermalas-malasan, bermain, dan keluyuran. Hingga suatu ketika, sang ibu meminta tolong kepada Samosir untuk mengantarkan bekal makan siang ayahnya. Semula Samosir menolaknya, namun sang ibu terus membujuknya, hingga akhirnya Samosir mau berangkat walaupun dengan muka masam. Namang tertulis sedang ngalau jamangmu. Di tengah jalan Samosir memutuskan untuk bermain terlebih dahulu. Dia yakin sang ayah mau menunggunya untuk beberapa saat. Lelah bermain, Samosir pun merasa lapar. Tanpa pikir panjang dimakanlah bekal itu dan menyisakan sedikit untuk sang ayah. Lama menunggu, dari kejauhan tampak Samosir datang dengan membawa bekal. Melihat hal itu, Toba merasa senang. Toba pun tersenyum menyambut kedatangan sang anak. Dia berpikir bahwa sang anak telah berubah dan mau membantu kedua orang tuanya. Namun, ketika Toba membuka bekalnya, alangkah terkejutnya dia. Kemarahan Toba sudah tak terbendung lagi. Tanpa sadar dia sudah melanggar janji yang diucapkannya dahulu. Sambil menangis, Samosir berlari pulang. Sesampainya di rumah, Samosir mengadu kepada ibunya. Dengan terisak-isak dia bercerita
bahwa sang ayah menyebutnya sebagai anak ikan yang pemalas dan menjadi beban orang tuanya. Mendengar cerita itu, Ibu Samosir terkejut dan merasa sedih. Dia tidak menyangka jika suaminya melanggar janji dengan mengungkit asal-usulnya. Seketika langit berubah menjadi gelap, guntur kilat menyambar berkali-kali. Lalu ibunya pergi berlari, meninggalkan lokasi menuju danau. Lalu ibunya berubah menjadi ikan tersebut.